Malam ini saya mau bicara tentang bacaan Injil yang luar biasa, berkisah tentang pokok anggur yang benar dan bagaimana Tuhan mengundang kita untuk membersihkan ranting-ranting hidup kita. Sebagai ranting-rantingnya, kita itu harus menghasilkan buah. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah, maka seperti pesan Injil hari ini, akan dibersihkan, dibuang lalu dibakar, dan yang sudah bersih pun masih harus terus di-pruning ya, digunting daunnya supaya berbuah lebih banyak. Itu perumpamaan yang luar biasa menurut Romo. Karena tadi pagi ketika pagi-pagi buta saya mendengarkan homili dari Monsignor Bishop Robert Barron dari Amerika, beliau mengatakan betul bahwa kita itu sejatinya harus terus dimurnikan. Bahkan yang sudah berbuah pun harus tetap dipotong, dibersihkan lagi daun-daunnya supaya buahnya lebat, lebih manis, lebih berisi. Itu indah banget ya perumpamaan itu ya. Satu yang menarik saya, rupanya kalau kita yang hidup di zaman serba emosi ini, kita kadang-kadang malah menumbuhkan terlalu banyak ranting-ranting dendam. Saya langsung, wow, ini homili yang luar biasa dari Uskup Barron. Beliau mengatakan, ranting pertama yang harus dibersihkan dari hidupmu adalah ranting dendam. And it's very true. Banyak sekali orang yang merasa sakit hati dengan banyak hal di dalam hidupnya, lalu gagal untuk move on ke depan, gagal untuk mengampuni. Alih-alih mereka mengatakan cukup pada lukanya, mereka bawa terus luka dan sakit hatinya. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah orang gagal melihat Yesus. Karena yang dia lihat itu yang melukai dia, yang membenci dia. Ada benarnya teman-teman. Kalau engkau tidak merasa dilukai tanpa sadar, kita juga seringkali melukai, menyebabkan orang lain yang menyimpan dendam pada kita. Maka soal ranting pertama yang harus Anda buang menurut Uskup Barron ini adalah dendam, kekecewaan, kepahitan hidup. Bagaimana Anda bisa move on dari itu semua? Tidak lain tidak bukan adalah pertama-tama dengan berakar pada Kristus yang menjadikan segala-galanya baik. Yang kedua, yang juga disebut oleh Uskup Barron adalah ranting pornografi. Memang ini sesuatu yang tidak enak untuk dibicarakan, karena hampir semua punya pengalaman dengan itu, termasuk Romo Koko. Pornografi itu bisa sangat adiktif. Karena apa? Karena orang lalu dimasukkan dalam kenikmatan seksual yang imajinatif, yang mengakomodasi luasnya imajinasi yang mungkin tidak bisa kau lakukan pada suamimu atau pada istrimu. Dan lebih lagi, pornografi itu memberikan semacam kehausan yang terus-menerus. Kalau engkau melihat dinamika pornografi, zaman ini gila sekali, gampang sekali diakses. Masalah dengan pornografi adalah karena merusak anak-anak sedari usia sangat muda. Maka saya harapkan Anda betul-betul, kalau Anda masih terikat dengan dosa pornografi ini, mari kita betul-betul berjuang, berdoa mohon rahmat Tuhan supaya ranting pornografi itu digunting dalam hidup Anda. Belakangan ini kasus pembatalan perkawinan di pengadilan gereja di beberapa keuskupan itu naik tajam karena setelah menikah ditemukan impotensi psikologis. Jenis impotensi pada pria, disfungsi seksual yang terjadi pada para pria karena kecanduan pornografi. Akibatnya mereka sudah terpapar dengan begitu macam gaya, begitu macam orang, dan begitu macam posisi, sehingga istri mereka tidak lagi cukup menarik. Akibatnya banyak sekali pria-pria muda yang terikat dengan pornografi, lalu setelah menikah baru diketahui mengalami impotensi psikologis. Akibatnya apa? Perkawinannya tidak ratum et consumatum. Perkawinannya ratum, sah karena dijanjikan di depan altar, tapi tidak konsumatum karena tidak diselesaikan di tempat tidur. Akibatnya perkawinannya bisa dibatalkan karena tidak sah.